Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat selalu. Ya, pada pertemuan kali ini, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, guru pengampunya Ibu Brilia dan Pak Oki akan membahas salah satu negara yang ada di benua Asia, yaitu negara Jepang. Sebelum kita mulai mata pelajaran pada kali ini, mari kita siapkan perlengkapan dan peralatannya. Mari kita siapkan alat tulisnya, buku tulis, dan buku cetaknya. Baiklah anak-anak, mari kita mulai mata pelajaran kali ini. Setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan keadaan alam negara Jepang. Dan untuk materi selanjutnya kita juga akan membahas negara-negara di benua lainnya. Next. Negara Jepang. Kira-kira apa yang ada di pikiran kalian setelah mendengar kata negara Jepang? Apakah gerobaknya? Apakah film kartunnya? Atau anime kesukaan kalian? Ya, emang sangat menarik sekali negara Jepang ini. Dengan berbagai kemajuan teknologinya, dengan kemajuan dari kebudayaannya, dengan kemajuan perekonomiannya, memang Jepang itu adalah negara yang sangat menarik. Di materi ini kita akan membahas lebih dalam negara Jepang. Next. Jepang merupakan salah satu negara industri yang produknya merambah ke berbagai belahan dunia. Ada industri otomotif, teknologi, kamera, handphone, AC, kulkas, hampir semua elektronik ada di buatan Jepang. Tidak hanya itu, kereta api tercepat di dunia itu adalah buatan Jepang, yaitu kereta api Shinkansen. Next. Ibu kota negara Jepang adalah kota Tokyo, yang pada tahun 2018, kota Tokyo dinobatkan sebagai kota yang paling futuristik di dunia. Sedangkan di tahun 2019, kota Tokyo dinobatkan sebagai kota yang teraman di dunia. Wow! Jepang merupakan salah satu negara yang sangat bangga dan sangat memegang teguh budaya leluhurnya. Hal itu bisa dilihat dari penggunaan bahasa resminya yang menggunakan bahasa Jepang. Di negara Jepang, mayoritas penduduknya menganut agama Shinto dan Buddha. Sedangkan untuk pemerintahannya, Jepang menggunakan kerajaan konstitusional dengan kepala negara, kaisar, dan kepala pemerintahan perdana menteri. Selanjutnya, mata uang yang digunakan di negara Jepang adalah yen, yang berdasarkan data tanggal 30 Juli 2020, kurs mata uang 1 yen terhadap rupiah sebesar 139 rupiah. Selanjutnya, tahukah kalian di manakah negara Jepang berada, baik secara geografis maupun secara astronomis? Nah, sekarang kita akan bahas satu per satu. Jepang memiliki luas wilayah sebesar 370.370 km persegi dengan letak astronomis di antara 30 derajat lintang utara sampai dengan 47 derajat lintang utara dan dari 128 derajat bujur timur sampai dengan 146 derajat bujur timur. Sehingga dengan letak astronomis tersebut, Jepang memiliki iklim sedang dan memiliki 4 musim. Untuk letak secara geografis, Jepang terletak di kawasan Asia Timur yang terpisah dari benua Asia, di sebelah timur benua Asia dan sebelah barat Samudra Pasifik. Selanjutnya,
Karena lokasi Jepang membujur dari utara ke selatan, kondisi iklim Jepang bervariasi sesuai dengan garis lintangnya. Secara garis besar, Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum. Setelah kuncup bunga plum berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Untuk musim panas di Jepang dimulai pada bulan Juni, yang suhu pada musim panas tersebut mencapai 35 derajat Celcius dengan kelembapan lebih dari 90%. Pada bulan tersebut ditandai dengan banyaknya pohon hijau dan bunyi-bunyian serangga. Selama musim panas, sekolah di Jepang libur selama 1 bulan. Wow, libur. Untuk musim gugur, ditandai dengan gugur atau rontoknya daun-daun di pohon. Biasanya dimulai sekitar bulan September. Untuk musim dingin, ditandai dengan turunnya salju. Biasanya dimulai sekitar bulan Desember. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk muka bumi negara Jepang. Jepang memiliki dataran yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau sekitar 70-80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Wilayah dataran terletak di sepanjang pantai. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang geologi negara Jepang. Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung berapi. Kondisi ini hampir sama seperti negara kita, Indonesia, karena negara Jepang dan Indonesia sama-sama berada dalam satu bagian cincin api atau Ring of Fire. Salah satu contoh dari gunung yang ada di Jepang yaitu Gunung Fuji, salah satu gunung yang sangat terkenal yang ada di Jepang. Gunung Fuji merupakan gunung tertinggi di negara Jepang dengan ketinggian 3.776 meter. Terdapat sekitar 192 gunung api tersebar di Jepang. Karena banyaknya gunung api di negara ini, maka sekitar 25% wilayah Jepang tertutup oleh lapisan abu vulkanik. Kira-kira mengapa di Jepang sering terjadi gempa bumi? Ya, karena Jepang terletak di perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Lempeng benua Asia terangkat karena berat jenisnya lebih ringan, sehingga membentuk kepulauan Jepang. Tumbukan kedua lempeng ini menyebabkan banyaknya gunung api dan terjadinya gempa bumi. Walaupun Jepang dan Indonesia berada satu kawasan pada Ring of Fire atau cincin api, tapi kondisi dalam kekayaan alamnya, negara Indonesia dengan Jepang sangat berbeda. Negara Indonesia memiliki sumber daya yang sangat kaya. Hampir semua mineral yang ada di bumi ini ada di negara kita. Namun, Jepang memiliki sumber daya mineral yang sangat terbatas, sehingga Jepang sangat bergantung pada bahan mentah dan bahan bakar impor dari negara lain, karena hasil tambang dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Tetapi, kondisi tersebut malah membuat mereka sangat kreatif dalam melakukan penemuan-penemuan teknologi yang baru, entah itu dalam energi terbarukan maupun teknologi-teknologi yang sangat membantu mereka untuk melakukan penghematan bahan bakar atau bahan mentah yang diimpor tersebut, sehingga menyebabkan negara mereka sangat maju dalam teknologinya.
Ya, pada saat kita mendengar negara Jepang, kita mungkin mengira bahwa mayoritas lahan di Jepang merupakan perkotaan dengan banyaknya pemukiman dan banyaknya industri. Tapi, faktanya adalah itu semua salah. Karena sebenarnya, berdasarkan fakta, 67% wilayah Jepang merupakan hutan. Wow. Hutan-hutan di Jepang didominasi oleh pohon maple, pohon poplar, pohon birch, dan pohon ek. Tidak seperti di Indonesia yang harga kayunya berharga murah. Untuk melestarikan hutannya, Jepang menghargai kayu-kayunya dengan harga yang sangat mahal, sehingga untuk mengolah kayu di sana memerlukan biaya yang sangat tinggi. Fauna di negara Jepang meliputi babi hutan, rusa, serigala, dan monyet. Sekarang kita bahas kondisi penduduk negara Jepang. Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa. Walaupun jumlahnya besar, tetapi ada kecenderungan terus mengalami penurunan karena angka kelahiran di Jepang relatif rendah. Penduduk Jepang umumnya bekerja di luar sektor pertanian. Perkembangan industri yang pesat membuat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri. Namun, itu bukan berarti sektor pertanian Jepang tidak memiliki kemajuan. Bahkan, bisa dibilang kondisi sektor pertanian Jepang walaupun jumlahnya sedikit, tetap memiliki teknologi yang sangat maju. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik, tetapi untuk etnik Jepang bisa mencapai 98,5%. Jadi, mayoritas penduduk Jepang itu berasal dari etnik Jepang. Pada tahun 2013, usia harapan hidup di Jepang mencapai 86 tahun untuk wanita dan 79 tahun untuk pria, atau rata-rata 83 tahun. Angka tersebut merupakan angka tertinggi di dunia yang menandakan bahwa adanya kebiasaan hidup sehat dan pelayanan kesehatan Jepang yang sangat baik. Oke, sekarang memasuki babak yang terakhir, kesimpulannya seperti apa? Ya, bisa ditarik kesimpulan bahwa negara Jepang secara geologis itu memiliki wilayah yang sangat kecil, memiliki wilayah seperti Indonesia yang berbentuk kepulauan dan merupakan bagian dari Ring of Fire. Tapi, sumber daya alam Jepang tidak sekaya Indonesia. Jepang sangat bergantung dengan impor bahan mentah dari luar negeri. Penduduk Jepang 98%-nya merupakan berasal dari etnik Jepang. Dan walaupun jumlah penduduk Jepang termasuk jumlahnya banyak, tetapi setiap tahun jumlahnya relatif menurun karena jumlah kelahiran di Jepang itu semakin berkurang. Walaupun seperti itu, angka harapan hidup Jepang rata-rata memiliki angka 80 tahun. Jadi, rata-rata rakyat di Jepang memiliki harapan hidup di umur 80 tahun. Seperti itu untuk kesimpulannya. Jangan lupa untuk selalu membuat ringkasan atau catatan di buku tulis kalian dengan memuat nama, pertemuan keberapa, hari atau tanggal, dan sub materinya. Seperti itu yang bisa Bapak Oki sampaikan. Silahkan kalian buat untuk ringkasan atau catatannya dengan rapi, karena besok akan kami cek apakah kalian benar-benar mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Terima kasih anak-anakku yang sudah mendengarkan kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat di kehidupan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.